Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melanjutkan tema kita pada bulan Desember ini. Dan minggu kedua kita mengambil tema tentang penyembahan sejati atau ibadah yang sejati, yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-27 ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Sudah ketemu semua? Kalau enggak sudah bisa lihat di layar ya. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera melupakan bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya, yaitu buah dari ketaatannya, melakukan setiap firman yang didengar. Orang itu akan menuai kebahagiaan dalam hidupnya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang penyembahan yang sejati atau dalam konteks ini adalah ibadah yang sejati, itu tidak hanya bicara tentang lagu, musik, nada, doa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah atau penyembahan yang sejati, sekali lagi itu enggak bicara tentang liturgi saja. Tidak bicara tentang nada, not, lagu, syair, doa, angkat tangan, dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, penyembahan sejati atau ibadah yang sejati itu berbicara lebih luas tentang seluruh keberadaan kita, hidup kita. Jadi namanya ibadah itu bukan pada saat kita hanya di gereja ini. Seringkali kita punya konsep, saudara, mau kemana? Mau ibadah. Benar, saudara? Kalau ditanya, kok bajunya rapi hari ini, mau kemana sih? Mau ibadah. Jadi namanya ibadah itu kalau hanya di gereja. Tapi kalau lagi masak, lagi di jalan, lagi nyopir, lagi ngobrol, itu bukan ibadah. Nah saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar sebetulnya ibadah itu tidak hanya dibatasi oleh ruang di gereja saja. Tetapi sesungguhnya ibadah sejati itu mencakup seluruh keberadaan hidup kita. Jadi bukan hanya pada saat kita di gereja kita ibadah, kemudian di luar gereja enggak ibadah, enggak saudara. Dimanapun kita berada, sesungguhnya saudara disitulah kita beribadah. Jadi kita enggak sembarangan kita menjalani kehidupan kita. Karena apa saudara? Ibadah itu mencakup seluruh totalitas hidup kita. Seluruh aktivitas kehidupan kita. Bukan hanya dalam dunia yang rohaniah. Saudara, ibadah itu bicara di sana. Tapi dalam bidang sekuler, saudara, dalam pekerjaan saudara,
dalam saudara berbisnis, berusaha, bekerja, itu juga dalam bentuk ibadah. Sehingga tidak ada istilah kalau di gereja seperti apa? Malaikat. Tapi kalau di luar gereja seperti, ya begitulah, saudara jawab sendiri. Mungkin saudara yang ngalami sendiri. Saudara, jadi saudara, mari kita akan meluruskan pandangan kita, konsep kita, bahwa ibadah yang sejati bukan sekedar pada saat kita di gereja mengangkat tangan, menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, enggak. Tapi dalam setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kehidupan kita, itu juga termasuk dalam ibadah. Nah, dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, ada 3 hal, saudara. Wujud dari ibadah itu yang sejati itu, saudara. Yang pertama, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan tadi, ayat 22, 23, dan 24 dikatakan di sana. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, jika kita hanya menjadi pendengar firman saja, maka dikatakan dalam kitab Matius 7 ayat 26-27, kita itu diibaratkan sebuah bangunan yang dibangun di atas pasir. Saudara suka main di pantai? Ya? Pernah main ke pantai? Pernah, saudara ya. Kalau waktu saya kecil itu, saudara, ya, kalau di Cepu itu ada sungai Bengawan Solo, itu ya lumayan juga lebarnya, saudara. Sungai yang terpanjang dan terbesar di Pulau Jawa. Ya, kalau di Kalimantan ada sendiri sungai yang paling besar juga, saudara. Tadi Pulau Jawa ini paling besar adalah Sungai Bengawan Solo, saudara. Di situ juga seperti laut kecil begitulah, saudara, di pantai gitu, saudara. Ya, saya masih ingat, saudara. Jadi main itu sudah main pasir-pasiran. Ya, nanti kita bikin apa? Sebuah bangunan apa begitu, saudara. Tapi enggak lama ada apa? Air itu, saudara, diterpa tuh langsung apa, saudara? Langsung rusak, saudara. Ya, langsung rusak. Nah, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kalau kita hanya mendengar firman saja dan tidak pernah mempraktekkan atau melakukannya, itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai, ada angin, ada topan, maka bangunan rumah itu sehebat apapun, seindah apapun seperti digambar tadi, kan rumah bagus, saudara ya. Tapi itu akan apa, saudara? Akan roboh, bahkan dikatakan dalam ayat itu sangat hebatlah kerusakannya. Kalau kita hanya menjadi pendengar yang baik, tapi tidak pernah melakukannya, maka kita akan begitu rapuh dalam kehidupan kita ini. Badai apapun, saudara, akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan digambarkan seperti orang membangun rumah di atas batu karang. Justru yang menimpa batu karang itulah yang akan apa, saudara? Akan hancur. Saudara masih ingat kapal yang sangat luar biasa yang digambarkan tidak akan bisa hancur apapun, apa, saudara? Titanic, saudara. Ya, tapi akhirnya tenggelam juga. Itu bukan batu karang, itu hanya apa, saudara? Gunung es saja, ya, apalagi batu karang, saudara. Ya, akan hancur. Nah, dibikin juga ini gambaran orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia akan kokoh, dia akan teguh sekalipun ditimpa, saudara, masalah sebesar apapun, badai, topan, semuanya menimpa, tapi firman Tuhan katakan dia akan tetap berdiri kokoh. Tapi sebaliknya, saudara, akan berantakan dan hancur. Oleh karena itu, saudara, kita tidak hanya cukup menjadi pendengar firman Tuhan. Dikatakan tadi bahwa dalam kitab Yakobus tadi, orang yang tidak melakukan firman Tuhan disebut sebagai menipu dirinya sendiri. Dan juga seperti orang yang sedang berdiri di depan cermin, tapi segera apa? Lupa akan bagaimana bentuk wajahnya. Jadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, hanya suka mendengar firman Tuhan, bahkan
Sampai mendengarnya itu, saudara, melongo. Tahu melongo? Saking apa? Terkagum-kagumnya, saudara. Ya, terpesona oleh pengkhotbah. Ya, kalau si pengkhotbah YouTuber ini khotbah, wah, saudara, matanya melotot terus, enggak bergerak, saudara. Ya, melotot sampai melongo, sampai mulutnya, saudara, ikut mendengar, saudara. Ya. Bahkan sampai tersentuh hatinya pun, saudara, itu tidak akan membawa dampak apapun. Firman itu kalau kita tidak akan lakukan atau praktekkan, saudara. Ya, saudara mungkin di sini nangis-nangis disentuh oleh firman Tuhan, tapi setelah keluar dari sini, saudara, itu enggak dipraktekkan, enggak ada gunanya, saudara. Enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Sehingga dikatakan seperti menipu dirinya sendiri. Orang yang menipu diri sendiri, saudara, banyak orang enggak mau ditipu, benar? Banyak orang enggak mau ditipu, kalau ditipu marah-marah. Tapi banyak orang seringkali menipu dirinya sendiri dengan cara apa, saudara? Tahu kebenaran tapi tidak melakukan, saudara. Tidak melakukan. Itu namanya menipu diri sendiri. Bahkan di sini Alkitab tadi digambarkan seperti orang bercermin. Saudara, apa sih yang tidak lakukan oleh manusia, yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia? Apalagi oleh ibu-ibu, oleh wanita, apa, saudara? Bercermin. Ada penelitian, saudara. Satu hari itu minimal 8 atau 10 kali orang bercermin. Bahkan ada yang sampai 60 kali bercermin, apalagi di HP-nya sekarang itu kan ada HP, saudara, ya. Atau ibu-ibu kadang-kadang di tasnya itu ada cermin kecil, saudara. Habis makan, mau makan, saudara, apalagi mau gereja, saudara, putar kanan, putar kiri, putar ke depan, wah, saudara, muter-muter, saudara, sampai pusing jatuh, saudara. Karena apa? Dengan bercermin itu kita supaya apa, saudara? Tahu apa? Ya, tahu kekurangannya atau penampilannya. Bayangkan ibu-ibu, saudara, kalau di rumah nggak ada cermin, itu sangat menderita, saudara. Mau melukis wajah itu untuk yang ini, saudara, apa nih? Lukisan alis ini, saudara, bisa seperti Star Trek, saudara. Naik bukan ke bawah tapi ke atas, saudara. Apalagi yang di sini, saudara. Wah, saudara, ibu-ibu paling menderita kalau nggak ada cermin, saudara. Bisa mukanya seperti leak, saudara. Ya. Cermin itu dipakai supaya kita mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, untuk menjaga penampilan supaya tetap rapi sehingga keluar dari rumah itu tidak memalukan. Nah, firman Tuhan demikian juga berfungsi untuk apa, saudara? Untuk mengontrol kehidupan kita, untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk menjaga kehidupan kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan, saudara. Tapi orang yang hanya mendengar dan tidak melakukannya, saudara, maka digambarkan seperti tadi, orang yang bercermin. Setelah itu lupa bentuknya kayak apa tadi. Ya. Jadi saudara, mari kita biasakan dalam kehidupan kita bahwa kita tidak hanya cukup mendengar firman Tuhan, tapi mari kita belajar mempraktekkan, saudara. Ya, karena apa, saudara? Sekali lagi, sehebat apapun, saudara, firman itu dan disampaikan bahkan oleh malaikat pun, saudara, di tengah kita, kalau firman itu hanya sekedar didengar saja dan tidak dipraktekkan, saudara, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah membawa dampak perubahan dalam kehidupan saudara. Coba pikirkan baik-baik, saudara. Kenapa sih hidup saya kok nggak berubah-berubah? Karakter saya nggak berubah, situasi kondisi kehidupan saya tidak berubah. Coba pikirkan baik-baik, saudara. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan? Baik itu hubungan dengan relasi kita, dengan sesama kita. Saudara, kok setiap ketemu pengennya itu apa, saudara? Pengennya itu ciong terus, apa? Tengkar terus. Ada istilah seperti anjing dan kucing, saudara. Tapi ada anjing dan kucing yang akur loh, saudara. Ya.
Ada yang akur, saudara. Gendong-gendongan, saudara. Kemarin saya lihat di apa itu ya. Itu di YouTube itu ada apa? Bebek atau apa ya? Sama anjing itu naik ke bebeknya itu, saudara. Jadi naik-naik gitu, saudara. Rukun sekali, saudara. Ya. Saudara, jadi pelaku, saudara. Kenapa sih kok enggak berubah-berubah? Mungkin kita ini belum menjadi pelaku firman Tuhan. Belum menjadi pelaku. Ya, oleh karena itu saudara, kita bisa melakukan firman Tuhan dengan memikirkan perubahan apa yang harus terjadi dalam pikiran kita, sikap dan tindakan kita setelah merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, kita coba pikirkan setelah saya melakukan firman Tuhan ini, janji Tuhan itu apa sih? Apa yang akan terjadi? Perubahan apa yang akan terjadi? Jadi saudara, kita tidak hanya sekedar mendengar, kemudian untuk dilupakan, saudara. Oleh karena itu saudara, kita pentingnya memperdalam itu, diadakan komsel-komsel itu, saudara. Ya. Supaya apa, saudara? Kita semakin diingatkan dan semakin didalami. Dan kita coba untuk mempraktekkan, walaupun seringkali dalam komsel itu sering banyak ngomong, susah ya, susah. Susah bukan berarti tidak bisa, saudara. Kenapa? Mungkin kita enggak mau untuk melakukannya. Tapi selama kita mau, saudara, maka kita akan bisa mengerjakannya tentunya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, saudara, untuk kita enggak bisa melakukan firman Tuhan, karena saya percaya Bapak kita itu Bapak yang sungguh luar biasa, bijaksana. Dia tidak akan memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan. Kita saja sebagai orang tua, saudara, tentunya kita akan memberikan perintah kepada anak-anak kita, perintah yang mustahil untuk bisa dilakukan. Benar? Enggak, saudara. Kita tentunya memberikan perintah yang bisa dilakukan oleh anak kita. Sekali lagi saya sering lebih contoh, misalnya, saudara, saya sebagai orang tua, ya, saya punya anak yang baru 3 tahun, tolong itu angkat beras yang 5 kilo atau 10 kilo. Kira-kira bisa enggak, saudara? Jalan saja masih sempoyongan, saudara. Suruh bawa beban, saudara. Ya enggak mungkin lah. Ya. Kalau saya punya anak yang 15 tahun itu, angkat itu galon, saudara. Bisa, saudara. Ya, karena sekarang anak umur 15 tahun itu kadang-kadang lebih apa? Lebih gede dari papa mamanya, saudara. Bongsor-bongsor, saudara. Ya. Galon segitu, saudara, mungkin hanya dicengkewing gini aja, saudara. Ya, saudara. Saudara, Bapak kita memberikan perintah, itu bisa. Dan Alkitab memang kalau kita belajar dari Alkitab, itu kan orang-orang yang luar biasa di Alkitab, sama saja, saudara. Jadi kalau saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang luar biasa, orang yang marginal semua, pelayan-pelayan. Kalau saudara pergi ke pinggiran sana, saudara, bagaimana sih kehidupan pelayan itu, saudara? Ya, dan dipilih Tuhan. Karena dia mau dipilih Tuhan, dia mau mentaati firman Tuhan, dia dipakai luar biasa. Oleh karena itu saudara, saya mendorong saudara, bagaimana supaya ibadah kita ini ibadah yang sejati, ibadah artinya ibadah yang berkenan, yang layak kepada Tuhan. Yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak hanya cukup mendengar, tapi harus melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sebab kalau tidak demikian, maka sekali lagi saudara, berapapun saudara mendengar firman Tuhan, sebanyak apapun, sehafal apapun saudara, itu tidak akan pernah mengubah kehidupan saudara. Termasuk jaminan ke surga, saudara. Ya. Karena apa, saudara? Kalau kita lihat saudara kita itu, kalau di kampus-kampus mereka itu ada Alkitab, mereka membaca perbandingan agama, saudara. Tapi hanya sebagai pengetahuan. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Mereka hafal ngelotok ayat Alkitab, tapi dia tidak melakukan. Dan Tuhan tegur, dan orang ini tidak akan punya pengharapan untuk masa depannya. Jadi saudara, kita hanya punya firman Tuhan hanya untuk debat, saudara. Bukan untuk ditaati dilakukan, itu percuma, saudara. Tidak akan mengubah keadaan, saudara. Sekali lagi, pikirkan baik-baik. Kalau saat ini engkau tidak berubah, hidupmu itu saja. Pikirkan baik-baik, apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan atau belum. Coba kalau belum taati firman Tuhan, maka percayalah saudara, apa yang dijanjikan firman Tuhan, ya dan
amin. Ya dan amin, karena firman Tuhan tadi dengan jelas ya dikatakan ada hasilnya, yaitu orang berbahagia. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua yaitu mengekang lidah. Ibadah yang sejati atau penyembahan jati itu diwujudkan dengan orang mampu atau bisa mengontrol, mengekang, menguasai lidah. Jadi penyembahan atau ibadah kepada Allah yang sejati ternyata juga ditentukan oleh kemampuan kita mengekang, mengontrol, menguasai lidah. Saudara, mengekang lidah itu berarti menjaganya dari perkataan yang menipu, berkata-kata kasar, perkataan yang menjatuhkan, kutuk, dan hal-hal buruk lain yang diakibatkan dari mulut kita. Saudara, mengapa penting kita harus menjaga dan mengontrol perkataan kita atau lidah kita? Dalam kitab Yakobus dikatakan kalau ada orang yang mampu mengontrol kehidupan lidahnya, itu berarti dia orang yang sempurna. Dan dia bisa menguasai seluruh tubuhnya atau hidupnya. Dalam kitab Amsal, saudara, dalam Amsal 18:21 dikatakan, mengingatkan kepada kita bahwa hidup dan mati kita itu bahkan dikuasai oleh lidah. Dan hal ini mengingatkan betapa seriusnya kita harus menjaga, saudara. Ya, menjaga, menguasai, mengontrol perkataan kita atau lidah kita. Apa dampaknya, saudara? Kalau kita nggak bisa mengekang lidah kita, nggak bisa mengontrol lidah kita. Dalam Alkitab dikatakan, saudara, yang pertama itu adalah apa, saudara? Yaitu menipu diri sendiri. Ayat 26b dikatakan di sana. Jadi konsekuensi serius yang muncul apabila seseorang yang menganggap dirinya beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak bisa menguasai perkataannya, lidahnya, maka dikatakan dia seperti orang menipu dirinya sendiri. Saudara, tidak ada yang lebih berbahaya daripada penipuan terhadap diri sendiri. Orang yang menipu diri sendiri sedang berada dalam bahaya, namun ia tidak menyadarinya. Ya, tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam keadaan berbahaya. Atau sebaliknya memang sengaja menyangkalinya, sengaja, saudara. Dan orang yang semacam ini memang dia tidak merasa perlu untuk berubah dalam kehidupannya. Enggak perlu Tuhan, enggak perlu masa depan, yang penting hidup sekarang ini. Tetapi yang saudara harus tahu bahwa hidup kita itu bukan hanya untuk sekarang ini, tapi ada masa depan, ada masa kekekalan, bukan hanya sekarang. Dan masa kekekalan itu ditentukan oleh masa kini. Nah, saudara, orang yang tidak bisa mengekang lidahnya, mereka adalah menipu dirinya sendiri. Yang kedua dikatakan, yaitu ibadahnya menjadi sia-sia, 26c. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kata sia-sia itu perlu digarisbawahi, saudara. Kata sia-sia ini, saudara, muncul berkali-kali dalam Alkitab. Ya, kalau saudara, ini sudah ada tulis di situ, Yeremia 25, 2 ayat 5 dan sebagainya. Dalam Perjanjian Baru juga dikatakan di sana. Nah, saudara, kata ini, saudara, kata sia-sia ini sebagian besar merujuk kepada penyembahan berhala, saudara. Penyembahan berhala. Atau dengan kata lain, Yakobus ingin menegaskan bahwa ibadah tanpa penguasaan lidah tidak lebih baik daripada ibadah kepada para berhala yang bisu, yang tuli, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu dikatakan sebagai ibadah yang sia-sia. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita nggak bisa mengekang lidah kita, maka saudara, sekali lagi, ibadah kita itu tidak berkenan kepada Tuhan.
ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kita harus menguasai lidah kita, mengontrol perkataan kita. Kalau saudara baca pasal 3 di sana, dosa karena lidah saudara. Jadi lidah ini walaupun kecil tapi punya apa saudara? Punya kekuatan. Ya, punya kekuatan, punya otoritas. Ya. Dari perkataan ini bisa mendatangkan berkat dan juga dari kutuk saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh dari mata air atau sumber mata air mulut kita ini keluar dari perkataan berkat dan juga kutuk. Karena apa digambarkan di sana bahwa ya, saudara, tidak ada pohon durian menghasilkan pohon mangga. Duriannya durian, mangga ya mangga, saudara. Sumber mata air tawar ya tawar, saudara. Enggak ada dari sumber mata air tawar keluar juga mata air asin, saudara. Enggak ada. Nah demikian juga kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh melakukan hal itu. Dari mulut kita keluar kutuk, saudara, dan juga berkat. Enggak, saudara. Kita harus menjaga mulut kita dengan baik. Mulut kita yang dipakai untuk perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik, memberkati, meneguhkan, menguatkan. Bukan untuk melemahkan, bukan untuk menghujat, bukan untuk merendahkan. Tapi perkataan kita harus perkataan yang memberkati. Baru saudara, ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau ibadah kita diberkati Tuhan, saudara, ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Ya. Jadi hal yang kedua, kita harus bisa menguasai atau mengekang lidah kita. Walaupun memang saudara ini bukan perkara yang mudah. Tapi saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kita bisa saudara. Kita bisa. Kita bisa. Ya, kita bisa saudara. Karena apa saudara? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Saudara, Yeremia dibawa ke tukang periuk saudara. Suruh melihat. Tukang periuk itu apa saudara? Membuat periuk, kemudian waktu membentuk periuk itu rusak saudara. Tapi kemudian tukang periuk itu mengolah kembali menjadi bentuk yang lain. Nah digambarkan seperti itu. Tuhan itu bisa mengubah barang yang rusak menjadi sesuatu yang berguna bagi kemuliaannya. Artinya apa saudara? Tidak ada istilah yang tidak bisa bagi Tuhan. Selama kita mau, Tuhan bisa mengubah kehidupan saudara. Latar belakang kita yang begitu buruk sekalipun, ketika kita di tangan Tuhan, Sang Penjunan itu, Tuhan bisa bentuk menjadi bejana-bejana yang layak di baitnya, yang memuliakan Dia. Masalahnya mau atau tidak mau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu membantu mereka yang lemah. Jadi ibadah atau penyembahan yang murni yang sejati terbukti dari tindakan benar yang menyertainya. Jadi ibadah bukan aktivitas di dalam gedung semata, tetapi berlanjut juga dengan apa yang dikerjakan setelahnya. Yaitu apa saudara? Yaitu dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yatim piatu dan janda ini saudara, itu simbol mereka yang lemah, yang termarginalkan dan membutuhkan perlindungan dan pertolongan saudara. Apalagi zaman itu saudara, janda dan anak yatim piatu itu betul-betul saudara, ya, rentan dari segala tindakan yang tidak baik saudara. Zaman sekarang pun juga ada yang semacam itu ya. Tapi pada zaman itu betul-betul saudara, janda dan anak yatim piatu itu mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Sehingga di sini saudara, ya, perintah firman Tuhan supaya kita itu saudara, ya, memperhatikan mereka,
Nah, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, saudara, sekali lagi, bahwa perintah untuk memperhatikan para janda dan anak yatim piatu itu muncul berkali-kali, saudara. Ya, tentunya janda di sini janda yang bukan janda yang apa, saudara? Janda yang kaya-kaya begitu, saudara, ya. Tapi dikatakan tadi janda-janda di dalam kesusahan mereka yang miskin, ya, dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya itu miskin, janda-janda yang miskin, saudara, anak yatim piatu yang miskin, ya, saudara. Itu perlu apa, saudara? Perlu diperhatikan, dikunjungi, ya. Mengunjungi di sini bukan hanya sekedar ketemu ngobrol, enggak, saudara. Tapi dikatakan di sana dalam kesusahan mereka, artinya, saudara, kita membawa sesuatu untuk menolong mereka, untuk memperhatikan mereka dari kesusahan mereka. Ya, dalam konteks di sini kesusahan itu kan macam-macam, saudara, tapi kesusahan di sini itu bicara tentang kemiskinan, kekurangan, kelemahan. Itu perlu ditolong, saudara. Dan saudara, kita bersyukur bahwa gereja kita ini gereja yang melakukan hal ini, saudara. Ya. Jadi memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Ya, bukan hanya Natal saja. Jadi Natal ini, saudara, ya, kita juga akan sekali lagi mengadakan aksi peduli kasih. Ya, jadi saudara yang mau terlibat sekali lagi, saudara, paling lambat tanggal 12, ya. Tanggal 12 saudara bisa memberi kepada Ibu Debbie, ya, karena tanggal 16-nya akan dibagikan nanti, saudara. Ya, jadi saudara kalau yang mau terlibat, silakan, ya, ngubungi Ibu Debbie, saudara. Ya, enggak perlu semuanya, mungkin hanya 1 atau 5 sesuai dengan kerelaan hati saudara. Ya, jadi saudara, ya, Tuhan melarang anak-anaknya atau umatnya untuk mengambil atau memanfaatkan kelemahan janda dan yatim, saudara. Sebaliknya, mereka harus mengasihi mereka, memperhatikan mereka, mengunjungi mereka, memberikan pertolongan, dan memberikan keamanan kepada mereka. Kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran 22 ayat 22, Ulangan 14 ayat 29 dan sebagainya, saudara, ya, ini adalah bagaimana bentuk kepedulian, perhatian Tuhan kepada orang-orang seperti janda dan yatim piatu ini untuk diperhatikan, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah ayah bagi para yatim dan pembela bagi para janda. Kalau sudah baca Mazmur pasal 68 ayat 6 dikatakan di sana. Bahwa Tuhan kita, Bapa kita itu sebagai ayah, sebagai pembela dan pelindung bagi yatim piatu dan para janda. Jadi ibu-ibu, janda-janda, jangan berkecil hati. Ya, ada satu pribadi yang luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat peduli, yang akan melindungi, memagari tentunya ibu-ibu, janda-janda yang takut akan Tuhan. Ya, tapi kalau mau karape dewek ya gimana, mau disertai, mau dilindungi, mau dipelihara, ya. Tapi kalau takut akan Tuhan jangan khawatir. Ya, ini adalah perintah Tuhan sendiri, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sikap kita terhadap kaum yang lebih lemah akan menentukan kemurnian penyembahan atau ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, 3 hal ini yang dapat kita, saudara, perhatikan dan kita belajar untuk melakukannya. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan tadi, ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita, ya, belajar untuk kita bisa melakukan ibadah kita yang sesungguhnya. Dengan cara tadi, kita harus melakukan firman Tuhan, kemudian kita harus bisa mengekang dan menjaga mulut kita, dan ketiga, yaitu kita mengunjungi janda dan yatim piatu, saudara. Jadi, saudara, 3 hal ini yang menjadi pesan bagi kita, supaya ibadah kita, saudara, setiap minggu tidak pernah sia-sia,
Bukan hanya minggu saja, tapi setiap kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan datang kedua kalinya, saudara, kita dijumpai, didapati tidak menjadi sia-sia. Kita akan bersama-sama dengan Dia, kekal untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan dan dorongan pada kita, supaya kita sungguh-sungguh, saudara, menjalani kehidupan kita dengan